Selamat datang di Kuis Prode dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dalam Kuis Prode dalam karantina, dan ini adalah video kompilasi untuk episode yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Dan ini juga sekaligus menjadi video terakhir dari Kuis Prode dalam karantina. Jadi selamat menikmati. Baik, sebelumnya saya putar terlebih dahulu rodanya ya, untuk pertanyaan yang pertama. Putar ya, putar. Ya. Baik, hiburan. Siapakah aktor yang memerankan The Doctor yang kemudian berperan sebagai kurator dalam serial Doctor Who? Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, saya putar lagi ya. Putar. Ya, tipis sekali ya dengan hewan atau peliharaannya. Tetapi kategori yang muncul untuk pertanyaan kedua ini adalah otomotif atau kendaraan. Apa nama mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Fayed saat mengalami kecelakaan di Prancis pada tahun 1997? Itu pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, saya putar lagi. Putar. Ya. Politik ya. Pertanyaan yang ketiga. Negara manakah yang saat ini memiliki 5 partai politik dengan ketua umum perempuan? Itu pertanyaan yang ketiga. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, saya putar lagi ya. Putar. Baik, musik. Pertanyaan yang keempat. Apa nama grup yang beranggotakan Guy Manuel de Homem Christo dan Thomas Bangalter? Itu pertanyaan yang keempat. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Putar. Perjalanan atau acara. Apa nama negara di benua Eropa yang memiliki kesamaan nama dengan negara bagian di Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang kelima. Lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Saya putar lagi. Putar. Baik. Orang atau blog. YouTuber ini menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan Diamond Play Button. Pertanyaan saya adalah siapakah dia? Itu pertanyaan yang ke-6. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Saya putar lagi ya. Putar. Aktivisme. Aksi Kamisan pertama kali diselenggarakan pada tanggal berapa? Itu pertanyaan yang ke-7. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Baik, gaya. Apa nama logo ini? Ya, itu pertanyaan yang ke-8 ya. Apa nama logo tersebut ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Film atau animasi. Pengabdi Setan, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam merupakan film yang ditulis dan disutradarai oleh orang yang sama. Pertanyaan saya adalah siapakah dia? Itu pertanyaan yang ke-9. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, pendidikan. Pertanyaan yang ke-10 ya. Apabila angka ini dikalikan dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan saya adalah angka berapakah itu? Ya. Lanjut ke pertanyaan yang
ke-11 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Baik. Komedi. Pada tahun 2018, seorang komedian mengunggah video memasak babi saus kurma di YouTube dengan mengundang komedian lain sebagai bintang tamunya. Dan video ini sempat menjadi kontroversi karena mereka berdua dianggap menista agama. Pertanyaan saya adalah, siapakah kedua komedian tersebut? Itu pertanyaan yang ke-11 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Ya, hiburan. Baik, hiburan ya. Baik, pertanyaan yang ke-12 ya. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Merupakan slogan dari iklan apa? Itu pertanyaan yang ke-12 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Ya, permainan ya. Pertanyaan saya adalah, siapakah atlet NBA yang menjadi sampul utama dalam permainan NBA 2K? Itu pertanyaan yang ke-13 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14 ya. Saya putar lagi ya. Putar. Hewan atau peliharaan? Kamois merupakan jenis hewan apa? Itu pertanyaan yang ke-14. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15 ya. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya. Gaya lagi ya. Baik. Pertanyaan yang ke-15 ya, bukan pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-15. Apa nama produk pakaian dan perlengkapan penggiat alam terbuka yang berasal dari Indonesia yang namanya berasal dari salah satu gunung di Swiss? Itu pertanyaan yang ke-15 ya. Bukan pertanyaan yang terakhir ya, karena ada pertanyaan bonus ya, pertanyaan yang ke-16 ya. Ini pertanyaan bonusnya ya. Ini saya tidak perlu memutar roda karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pertanyaan bonus ini tidak ditentukan oleh roda kategori. Seperti itu ya. Pertanyaan ke-16 ya. Saya ada 3 pernyataan ya di sini ya. Yang pertama, merupakan salah satu klub basket NBA. Yang kedua, merupakan salah satu merek rokok di Indonesia. Yang ketiga, merupakan nomor atom dari osmium. Pertanyaan saya adalah, apa persamaan dari 3 pernyataan tersebut? Itu pertanyaan bonus sekaligus menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Di pertanyaan pertama saya bertanya seperti ini. Siapakah aktor yang memerankan The Doctor yang kemudian berperan sebagai kurator dalam serial Doctor Who? Itu pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah Tom Baker. Ya, jadi Tom Baker ini sempat menjadi The Doctor dalam serial Doctor Who ya. Dari tahun 1974 sampai 1981. Dan dia juga sempat menjadi kurator ya dalam serial Doctor Who. Ya. Saat itu dokternya sudah bukan Tom Baker lagi, tetapi Matt Smith ya saat itu ya. Jadi jawabannya adalah Tom Baker. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua saya bertanya seperti ini. Apa nama mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Fayed saat mengalami kecelakaan di Prancis pada tahun 1997? Itu pertanyaan yang kedua. Dan jawabannya adalah Mercedes-Benz S-Class hitam. Atau kalau kalian mau lebih rinci lagi, Mercedes-Benz S280 atau W140 hitam ya, itu juga boleh saya benarkan. Atau kalian hanya menjawab Mercedes-Benz hitam saja, itu juga saya benarkan ya. Jadi mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Fayed saat mengalami kecelakaan di Prancis pada tahun 1997 ya, dan itu mengakibatkan mereka berdua meninggal saat itu pada tanggal 31 Agustus 1997 ya. Itu 1 tahun setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles ya, Putri Diana ya, bukan Dodi Fayednya ya, Putri Diana.
Ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga saya bertanya seperti ini. Negara manakah yang saat ini memiliki 5 partai politik dengan ketua umum perempuan? Itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah Finlandia. Jadi Finlandia ini merupakan negara yang 5 partai politiknya ketua umumnya perempuan ya. Jadi kalau kalian jawab Indonesia, jawaban kalian kurang tepat karena bahkan Indonesia saja hanya mempunyai 2 partai politik yang ketua umumnya perempuan. Sempat 3 tetapi pada akhirnya kembali lagi menjadi 2 ya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan ketua umum Megawati Soekarno Putri dan Partai Solidaritas Indonesia dengan ketua umum Grace Natali ya, yang humornya itu ya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Di pertanyaan keempat saya bertanya seperti ini. Apa nama grup yang beranggotakan Guy Manuel de Homem Christo dan Thomas Bangalter? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah Daft Punk. Ya, jadi itu merupakan grup DJ ya, yang berasal dari Prancis dengan anggota Guy Manuel de Homem Christo dan Thomas Bangalter ya. Yang pertama ini namanya panjang sekali ya, tapi ya seperti itu, Daft Punk jawabannya ya. Lanjut ke pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima saya bertanya seperti ini. Apa nama negara di benua Eropa yang memiliki kesamaan nama dengan negara bagian di Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah Georgia. Ya, jadi Georgia ini merupakan salah satu negara di benua Eropa dan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Ya, jadi ya seperti itu ya, Georgia. Mereka mempunyai kesamaan nama ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Di pertanyaan ke-6 saya bertanya seperti ini. YouTuber ini menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan Diamond Play Button. Pertanyaan saya adalah siapakah dia? Itu pertanyaan yang ke-6. Jawabannya adalah Atta Halilintar ya. Jadi Atta Halilintar adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan Diamond Play Button ya, bukan Golden Play Button, Diamond Play Button ya. Kalau Golden Play Button itu Raditya Dika orang pertama, tapi Diamond Play Buttonnya Atta Halilintar orang pertama ya. Diamond Play Button itu diperoleh oleh YouTuber apabila mereka berhasil menyentuh angka 10 juta subscriber ya. Dan Atta Halilintar adalah orang pertama yang mendapatkan itu. Yang kedua adalah Ria Ricis, dan yang ketiga ya saya tidak tahu lagi ya. Tapi bukan Raditya Dika yang jelas ya, karena Raditya Dika saja bahkan sampai saat ini saya tidak tahu kedepannya masih belum menyentuh angka 10 juta subscriber ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Di pertanyaan ke-7 saya bertanya seperti ini. Aksi Kamisan pertama kali diselenggarakan pada tanggal berapa? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah 18 Januari 2007 ya. Jadi aksi Kamisan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2007 ya. Berarti kalau sekarang itu sudah 13 tahun ya aksi Kamisan tuh ya. Dan sekarang karena sedang ada pandemi ya, jadi mereka mungkin mengadakan aksi Kamisan online ya, aksi Kamisan secara daring ya, dalam jaringan seperti itu ya. Ya, lanjut ke pertanyaan ke-8 ya. Di pertanyaan ke-8 saya bertanya seperti ini. Apa nama logo ini? Ya, itu pertanyaan yang ke-8 ya. Dan jawabannya adalah Tommy Hilfiger. Jadi logo tersebut merupakan logo dari brand Tommy Hilfiger ya. Dan Tommy Hilfiger ini tidak hanya menjual pakaian saja ya, menjual produk pakaian saja, tetapi juga menjual kacamata, kemudian parfum, kemudian sandal, kemudian sepatu juga, kemudian arloji, dan masih banyak lagi ya. Bahkan mungkin produk ini mungkin akan jual masker mungkin, atau mungkin sarung tangan, atau bahkan hazmat suit ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-9 nya. Di pertanyaan ke-9 saya bertanya seperti ini. Pengabdi Setan, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam merupakan film yang ditulis dan disutradarai oleh orang yang sama. Pertanyaan saya adalah siapakah dia? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Joko Anwar. Jadi Pengabdi Setan, Gundala, dan Perempuan Tanah Jahanam merupakan 3 film yang ditulis dan disutradarai oleh
Joko Anwar. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Di pertanyaan ke-10 saya bertanya seperti ini. Apabila angka ini dikalikan dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan saya adalah angka berapakah itu? Dan jawabannya adalah 111.111.111. Ya, jadi kalau angka ini dikalikan dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2018, seorang komedian mengunggah video memasak babi saus kurma di YouTube dengan mengundang komedian lain sebagai bintang tamunya. Dan video ini sempat menjadi kontroversi karena mereka berdua dianggap menista agama. Pertanyaan saya adalah siapakah kedua komedian tersebut? Dan jawabannya adalah Tretan Muslim dan Coki Pardede. Jadi saat itu di bulan Oktober tahun 2018, Tretan Muslim di channelnya dia, Tretan Universe, mengunggah video memasak babi saus kurma dengan Coki Pardede sebagai bintang tamu ya. Dan saat itu yang merekam adalah mantan pacarnya Tretan Muslim ya. Dan video tersebut sempat menjadi kontroversi ya, karena mereka berdua ini ya tidak termasuk yang merekam ya, itu dituduh melakukan penistaan agama ya, seperti itu. Dan bahkan mereka berdua ini sempat vakum dari dunia hiburan ya selama saya tidak tahu beberapa lama. Tapi yang jelas tahun 2019 mereka kembali dan ya seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-12. Di pertanyaan ke-12 saya bertanya seperti ini. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Merupakan slogan dari iklan apa? Itu pertanyaan yang ke-12 ya. Dan jawabannya adalah Silver Queen Chunky Bar. Ya, jadi ya itu slogannya sangat ambigu sekali ya. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Ya, seperti itu ya. Sangat ambigu sekali. Tapi ya itu jawabannya, Silver Queen Chunky Bar. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Siapakah atlet NBA yang menjadi sampul utama dalam permainan NBA 2K? Itu pertanyaan yang ke-13 ya. Dan jawabannya adalah Allen Iverson. Jadi Allen Iverson ini menjadi pemain NBA dalam sampul permainan NBA 2K ya. Harap diingat NBA 2K. Jadi kalau kalian menjawab LeBron James atau mungkin Kobe Bryant atau mungkin Michael Jordan atau bahkan Cristiano Ronaldo, ya itu sudah jauh ya. Cristiano Ronaldo bukan main NBA ya. Itu jawabannya kurang tepat ya, karena yang saya tanyakan adalah NBA 2K. Jadi jawabannya adalah Allen Iverson ya. Dan tidak hanya NBA 2K saja, tetapi juga NBA 2K1, 2K2, 2K3 dan 2K4. Itu pemainnya adalah Allen Iverson ya. Pemain yang ada di dalam sampul pemain tersebut itu Allen Iverson. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Kamois merupakan jenis hewan apa? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah kambing. Jadi kamois merupakan jenis hewan kambing. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Apa nama produk pakaian dan perlengkapan penggiat alam terbuka yang berasal dari Indonesia yang namanya berasal dari salah satu gunung di Swiss? Itu pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya adalah Eiger. Jadi kalau kalian mengira Eiger itu merupakan produk luar negeri, sama ya, karena awalnya saya berpikir bahwa Eiger itu merupakan produk luar negeri, tetapi ternyata Eiger itu merupakan produk asli Indonesia yang didirikan oleh Roni Lukito ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan bonus. Di pertanyaan bonus saya memberikan 3 pernyataan, antara lain merupakan salah satu klub basket NBA, yang kedua merupakan salah satu merek rokok di Indonesia, yang ketiga merupakan nomor atom dari osmium. Pertanyaan saya adalah apa persamaan dari 3 pernyataan tersebut? Dan jawabannya adalah terdapat angka 76 dari 3 pernyataan tersebut. Mari saya jabarkan ketiga pernyataan tersebut ya. Merupakan salah satu klub NBA, Philadelphia 76ers 76. Merupakan salah satu merek rokok di Indonesia, Jarum 76 ya. Merupakan nomor atom dari osmium 76. Jadi ya, jawabannya adalah terdapat angka 76 dari 3 pernyataan tersebut.
sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, terlebih dahulu saya putar rodanya ya. Putar. Baik, gaya. Baik, saya hapus ya kategori gaya supaya di pertanyaan berikutnya kategori gaya tidak muncul lagi ya. Baik, saya hapus. Pertanyaan yang pertama ya. Nama stadion milik salah satu klub NFL ini diambil dari nama brand pakaian denim asal Amerika Serikat. Pertanyaan saya adalah, apa nama brand tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Saya putar lagi. Putar. Putar. Ya. Baik, hewan atau peliharaan. Baik, saya hapus kategori hewan atau peliharaan. Pertanyaan yang kedua ya. Hewan apakah yang terdapat pada logo Mozilla Firefox? Itu pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, olahraga ya. Baik, saya hapus ya. Pertanyaan yang ketiga. Setelah memensiunkan nomor 2 dari Derek Jeter pada tahun 2017, klub ini hanya punya satu nomor punggung dengan satu digit, yaitu angka 0. Pertanyaan saya adalah, klub apakah ini? Itu pertanyaan yang ketiga. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Saya putar lagi. Putar. Perjalanan atau acara. Baik, saya hapus ya. Pertanyaan yang keempat. Apa nama negara dengan ibu kota Asmara? Itu pertanyaan yang keempat ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, pendidikan ya. Saya hapus kategori pendidikan. Baik, pertanyaan yang kelima ya. Huruf ini merupakan huruf konsonan yang ke-9. Pertanyaan saya adalah, huruf apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-5. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, komedi. Baik, saya hapus ya kategori komedi. Baik, pertanyaan yang ke-6 ya. Ini merupakan credit scene dalam serial komedi dari Amerika Serikat dan ini sempat populer di internet. Pertanyaan saya adalah, apa nama serial komedi tersebut? Yaitu pertanyaan yang ke-6 ya. Ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, permainan. Baik ya, saya hapus ya kategori permainan. Pertanyaan yang ke-7 ya. It's dangerous to go alone. Take this. Merupakan sebuah kalimat yang terkenal dalam permainan apa dan dirilis pada tahun berapa permainan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-7. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Saya putar lagi. Putar. Baik, politik ya. Baik, saya hapus kategori politik. Baik, pertanyaan yang ke-8 ya. Apa nama organisasi internasional yang dibentuk sebelum akhirnya berganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu pertanyaan yang ke-8 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Baik, saya putar lagi. Putar. Ya, aktivisme. Baik, saya hapus kategori aktivisme. Pertanyaan saya adalah, pada tahun 2019 Jimmy Donaldson atau Mr. Beast ya menginisiasi penggalangan dana kolaboratif yang bertujuan untuk menanam 20 juta pohon. Pertanyaan saya adalah, apa nama aksi penggalangan dana tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Saya putar lagi. Putar. Putar. Baik, orang atau blog. Baik, saya hapus ya kategori orang atau blog. Baik, untuk pertanyaan yang ke-10, perhatikan gambar ini ya. Ya. Orang ini terkenal dengan suatu acara yang berjudul The Joy of Painting
yang dimana setiap episodenya dia melukis di kanvas. Ya. Pertanyaan saya adalah siapakah orang ini? Itu pertanyaan yang ke-10. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11 ya. Saya putar lagi, putar. Baik, otomotif atau kendaraan. Baik, saya hapus ya. Baik, pertanyaan yang ke-11 ya. Aplikasi smartphone yang satu ini berfungsi untuk memantau keberadaan dari Surabaya Bus. Pertanyaan saya adalah, apa nama aplikasi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-11 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Baik, saya putar lagi. Putar. Baik, sains atau teknologi. Baik, saya hapus ya kategori ini. Apa nama teori yang terkenal dengan rumus E sama dengan MC kuadrat? Itu pertanyaan yang ke-12 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13, saya putar lagi, putar. Baik, musik ya. Baik, saya hapus kategori musik. Baik, pertanyaan yang ke-13 ya. Jared Anthony Higgins merupakan nama asli dari seorang penyanyi dari Amerika Serikat ya. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Atau siapakah nama panggung dari penyanyi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-13. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14 ya. Ini antara film atau animasi atau hiburan ya. Pertanyaan yang ke-14. Saya putar ya. Ya, hiburan ya. Berarti untuk pertanyaan yang ke-15 yaitu film atau animasi. Apa nama judul novel karangan Victor Hugo yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah pertunjukan musikal dan film dengan judul yang sama? Itu pertanyaan yang ke-14. Pertanyaan yang ke-15 ya, pertanyaan untuk kategori film atau animasi. Pengisi suara dari Eeyore dan Optimus Prime adalah orang yang sama. Pertanyaan saya adalah benar atau salah? Itu pertanyaan yang ke-15. Pertanyaan yang ke-16 atau pertanyaan bonus ya. Saya ada 4 pernyataannya. Pernyataan yang pertama, merupakan salah satu monumen di Lamongan. Pernyataan yang kedua, merupakan salah satu benteng di Gombong. Pernyataan yang ketiga, merupakan judul novel karangan Buya Hamka. Dan pernyataan yang keempat, merupakan judul film yang disutradarai oleh Sunil Suraya. Pertanyaan saya adalah, apa persamaan dari 4 pernyataan tersebut? Itu pertanyaan bonus untuk episode kali ini. Di pertanyaan yang pertama saya bertanya seperti ini. Nama stadion milik salah satu klub NFL ini diambil dari nama brand pakaian denim asal Amerika Serikat. Pertanyaan saya adalah, apa nama brand tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah Levi's. Ya, jadi Levi's ini merupakan salah satu produk pakaian denim yang berasal dari Amerika Serikat ya. Dan nama Levi's sendiri dijadikan sebagai nama stadion milik salah satu klub NFL ya. Jadi bagi kalian yang tidak tahu apa itu NFL, jadi NFL itu adalah National Football League ya. Jadi itu merupakan kompetisi American football yang ada di Amerika Serikat ya. Dan nama Levi's sendiri dipakai sebagai nama stadion milik salah satu klub NFL yaitu San Francisco 49ers ya. Jadi letaknya di Santa Clara, California, Amerika Serikat ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Hewan apakah yang terdapat pada logo Mozilla Firefox? Itu pertanyaan yang kedua. Dan jawabannya adalah panda merah atau panda berbulu merah ya. Jadi kalau kalian menjawab rubah ya, walaupun ada kata fox ya dalam Mozilla Firefox, tetapi kalau kalian menjawab rubah, jawaban kalian kurang tepat ya. Karena jawaban yang benar adalah panda merah atau panda berbulu merah. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Setelah memensiunkan nomor 2 dari Derek Jeter pada tahun 2017, klub ini hanya punya satu nomor punggung dengan satu digit, yaitu angka 0. Pertanyaan saya adalah, klub apakah ini? Itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah New York Yankees. Jadi setelah New York Yankees memensiunkan nomor punggung dari Derek Jeter ya tahun 2017, yaitu nomor punggung 2,
Satu-satunya nomor punggung dengan satu digit ya yang dimiliki oleh New York Yankees adalah nomor punggung 0 ya. Jadi kalau misalnya nanti di masa depan ada pemain dari New York Yankees yang pemain sangat bagus sampai nomor punggungnya dipensiunkan dan kebetulan dia nomor punggung 0, maka ya tidak ada lagi ya nomor punggung dengan satu digit di New York Yankees seperti itu. Dan kalau kalian tidak tahu New York Yankees itu apa, New York Yankees itu adalah klub baseball ya di Amerika Serikat. Ya ini ya New York Yankees, logo dari New York Yankees ya. Ini sering kalian temui di abang-abang itu ya, sering tuh pakai topi New York Yankees gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Apa nama negara dengan ibu kota Asmara? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah Eritrea. Jadi Eritrea ini merupakan negara di bagian Afrika Timur ya. Dan ibu kotanya adalah Asmara ya. Jadi negara ini sepertinya penuh cinta. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Huruf ini merupakan huruf konsonan yang ke-9. Pertanyaan adalah huruf apakah itu? Itu pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah L. Ya, huruf L. Jadi huruf L merupakan huruf konsonan yang ke-9 ya. Di huruf konsonan itu ada 21 ya dari 26 huruf dari 26 abjad ya. Itu B, C, D, F, G, H, J, K, L ya. Jadi L yang ke-9 nya. Kemudian M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z ya, seperti itu. Dan apabila kalian tidak dapat menjawab pertanyaan yang ini, ya L untuk kalian ya. Ya ini kenapa saya pakai topi New York Yankees ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Di pertanyaan yang ke-6 saya bertanya seperti ini. Ini merupakan credit scene dalam serial komedi dari Amerika Serikat dan ini sempat populer di internet. Pertanyaan saya adalah apa nama serial komedi tersebut? Yaitu pertanyaan yang ke-6 ya. Dan jawabannya adalah Curb Your Enthusiasm. Ya, jadi Curb Your Enthusiasm ini merupakan serial komedi dari Amerika Serikat dan credit scene dari Curb Your Enthusiasm ini dipakai sebagai meme di internet ya dan cukup populer, bahkan sangat populer di internet ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Di pertanyaan yang ke-7 saya bertanya seperti ini. It's dangerous to go alone. Take this. Merupakan sebuah kalimat yang terkenal dalam permainan apa dan dirilis pada tahun berapa permainan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah The Legend of Zelda. Dan permainan ini dirilis pada tahun 1986. Jadi ini merupakan seri pertama dalam The Legend of Zelda yang dimana kalimat It's dangerous to go alone, take this itu merupakan kalimat yang populer dalam permainan ini ya, The Legend of Zelda ini ya. Jadi saat itu Link ya, tokoh utama dalam The Legend of Zelda Link ya, bukan Yuda Keling tetapi Link itu menerima pedang kayu dari seorang pria tua dan seorang pria tua tersebut mengatakan kalimat tersebut ya, It's dangerous to go alone, take this, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Apa nama organisasi internasional yang dibentuk sebelum akhirnya berganti menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu pertanyaan yang ke-8 ya. Dan jawabannya adalah Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Itu pun juga saya benarkan ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan organisasi sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2019, Jimmy Donaldson atau Mr. Beast ya menginisiasi penggalangan dana kolaboratif yang bertujuan untuk menanam 20 juta pohon. Pertanyaan saya adalah apa nama aksi penggalangan dana tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Dan jawabannya adalah Team Trees. Ya, jadi Team Trees ini merupakan aksi penggalangan dana yang diinisiasi oleh salah satunya ya, oleh seorang YouTuber yaitu Mr. Beast atau Jimmy Donaldson ya. Dan ini dia lakukan karena dia ingin merayakan 20 juta subscribernya dia ya, karena dia saat itu mencapai 20 juta subscriber dan dia ingin menginisiasi adanya aksi penggalangan dana yaitu mengumpulkan dana sebesar 20 juta dolar ya untuk menanam 20 juta pohon ya di tahun 2020. Ya walaupun
karena saat ini lagi sedang pandemi ya. Jadi ya sepertinya akan sulit untuk menanam pohon pada tahun 2020 ini. Tapi dananya saat ini sudah mencapai lebih dari 20 juta dolar ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang ke-10, perhatikan gambar ini ya. Ya. Orang ini terkenal dengan suatu acara yang berjudul The Joy of Painting, yang dimana setiap episodenya dia melukis di kanvas ya. Pertanyaan saya adalah siapakah orang ini? Itu pertanyaan yang ke-10. Dan jawabannya adalah Bob Ross. Ya, jadi Bob Ross ini sangat terkenal dengan acara yang berjudul The Joy of Painting, di mana setiap episodenya dia membuat lukisan di kanvas. Ya, dan acara ini masih ada ya sampai saat ini di YouTube. Ya, walaupun orangnya sudah tidak ada ya. Dan kalau kalian menonton acara ini, kalian melihat Bob Ross melukis sambil memberikan motivasi ya kepada penontonnya, supaya penontonnya itu lebih percaya diri dalam melukis. Ya walaupun ya kalau kalian mau melukis ya kalian tidak cukup hanya membutuhkan kepercayaan diri saja, tapi juga butuh skill, butuh modal juga ya, untuk membeli kanvas, kuas, cat warna, dan masih banyak lagi. Ya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Aplikasi smartphone yang satu ini berfungsi untuk memantau keberadaan dari Surabaya Bus. Pertanyaan saya adalah, apa nama aplikasi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-11. Dan jawabannya adalah GoBis Surabaya Bus. Atau kalau kalian mau menjawab GoBis saja, ya saya benarkan ya. Asalkan penulisannya harus benar ya. GOBIS ya, bukan GOBIZ ya. Bukan GoBis, tetapi GoBis. Karena kalau kalian menjawab GoBis itu salah ya, karena itu dua aplikasi yang berbeda ya. Ya walaupun yang satunya S, yang satunya Z belakangnya, seperti itu. Ya lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Apa nama teori yang terkenal dengan rumus E sama dengan MC kuadrat? Itu pertanyaan yang ke-12. Dan jawabannya adalah teori relativitas. Ya, jadi teori relativitas ini merupakan teori yang dirumuskan oleh Albert Einstein, ya, seorang ilmuwan dari Jerman Timur atau Barat, ya Jerman lah ya pokoknya. Dan kalau kalian tidak tahu apa itu E sama dengan MC2, jadi E itu sama dengan energi, M itu sama dengan massa, C itu sama dengan kecepatan cahaya, ya, kuadrat, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut kalian cari tahu sendiri saja. Ya lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Jared Anthony Higgins merupakan nama asli dari seorang penyanyi dari Amerika Serikat ya. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Atau siapakah nama panggung dari penyanyi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah Juice WRLD. World-nya tuh WRLD ya, bukan WORLD ya. Jadi Juice WRLD, seperti itu. Dan ya dia sudah meninggal ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Apa nama judul novel karangan Victor Hugo yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah pertunjukan musikal dan film dengan judul yang sama? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah Les Miserables. Ya, saya tidak tahu apakah pengucapan saya sudah benar atau belum, tetapi itu jawabannya, Les Miserables. Dan ini merupakan novel yang ditulis oleh Victor Hugo ya, dan kemudian novel ini diadaptasi menjadi sebuah pertunjukan musikal dan juga film ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Pengisi suara dari Eeyore dan Optimus Prime adalah orang yang sama. Pertanyaan saya adalah, benar atau salah? Itu pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya adalah benar ya, jadi pengisi suara dari Eeyore dan Optimus Prime adalah orang yang sama, yaitu Peter Cullen ya, orang Kanada. Ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-16. Di pertanyaan yang ke-16 saya memberikan 4 pernyataan, antara lain merupakan salah satu monumen di Lamongan. Pernyataan yang kedua merupakan salah satu benteng di Gombong. Pernyataan yang ketiga merupakan judul novel karangan Buya Hamka. Dan pernyataan yang keempat merupakan judul film yang disutradarai oleh Sunil Suraya. Pertanyaan saya adalah, apa persamaan dari 4 pernyataan tersebut? Itu pertanyaan bonus untuk episode kali ini. Dan jawabannya adalah terdapat nama Van der Wijk.
Jadi saya jabarkan satu persatu ya. Merupakan salah satu monumen di Lamongan, yaitu Monumen Van der Wijk. Yang kedua merupakan salah satu benteng di Gombong, yaitu Benteng Van der Wijk. Yang ketiga merupakan salah satu novel karangan Buya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan yang keempat merupakan salah satu film yang disutradarai oleh Sunil Soraya, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Yang ini merupakan adaptasi dari novel karangan Buya Hamka, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, seperti itu. Baik, pertanyaan pertama ya. Sebelumnya saya putar terlebih dahulu. Putar. Ya. Baik, hiburan ya. Baik, saya hapus kategori hiburan supaya kategori hiburan tidak muncul lagi di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama ya. Kata meme pertama kali muncul dalam buku yang berjudul apa dan siapa penulis buku tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi ada dua pertanyaannya. Judul bukunya apa dan siapa penulis buku tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Saya putar lagi. Putar. Putar. Ya. Ya, baik. Otomotif atau kendaraan ya. Baik, saya hapus kategori otomotif atau kendaraan ya. Baik, pertanyaan yang kedua ya. Berapa jumlah tikungan dalam sirkuit Sepang di Malaysia? Ya, itu pertanyaan yang kedua ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Saya putar lagi ya. Putar. Baik. Ya, perjalanan atau acara. Baik, saya hapus kategori perjalanan atau acara ya. Terdapat 4 presiden Amerika Serikat dalam Mount Rushmore National Memorial. Pertanyaan saya adalah siapakah keempat presiden tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ketiga ya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik, kategori yang muncul adalah kategori musik ya. Baik, saya hapus kategori musik. Baik, pertanyaan saya adalah apa judul lagu dari kutipan lirik berikut ini? Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Ya, itu pertanyaan yang keempat ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Ya, tipis sekali ya dengan pendidikannya, tetapi kategori yang muncul adalah kategori politik. Baik, saya hapus kategori politik ya. Pada tahun 2019 di Indonesia muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif di sosial media yang berasal dari koalisi Indonesia Tronjol Maha Asyik. Pertanyaan saya adalah siapakah nama pasangan calon tersebut? Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik. Hewan atau peliharaan ya. Baik, saya hapus kategori hewan atau peliharaan. Baik, pertanyaan yang ke-6 ya. Pada tahun 2016 di Cincinnati Zoo and Botanical Garden, seorang anak berusia 3 tahun terjatuh ke dalam kandang gorila. Gorila tersebut menyergap dan menyeret anak tersebut, dan akibatnya salah seorang petugas kebun binatang menembak mati gorila tersebut. Kematian gorila ini juga sempat populer di internet ya. Dan pertanyaan saya adalah siapakah nama gorila tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-6 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Saya putar lagi. Putar. Ya. Baik. Sains atau teknologi. Baik, saya hapus kategori sains atau teknologi. Pertanyaan yang ke-7 ya. Negara manakah yang kedua huruf dari kode websitenya sama dan kedua hurufnya merupakan huruf vokal? Ya, jadi kalau Indonesia kode websitenya .id ya, ID. Kalau Malaysia
MY. Kalau Trinidad and Tobago TT ya. Ya seperti itu. Pertanyaan saya adalah negara manakah yang kedua huruf dari kode websitenya sama dan kedua hurufnya merupakan huruf vokal? Yaitu pertanyaan yang ke-7 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya. Saya putar lagi. Putar ya. Putar. Yap. Ya, tipis sekali ya. Saya pikir olahraga tadi, ternyata komedi ya. Baik, saya hapus kategori komedi ya. Baik, pertanyaan yang ke-8 ya. Lis Hartono merupakan nama asli dari seorang pelawak Indonesia. Pertanyaan saya adalah siapakah nama panggung dari orang ini, Lis Hartono ini? Itu pertanyaan yang ke-8 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Saya putar lagi, putar. Ya, baik, aktivisme ya. Baik, saya hapus kategori aktivisme. Pertanyaan yang ke-9 ya. Greta Thunberg adalah seorang aktivis muda yang berasal dari Swedia. Dia sangat populer dengan membawa poster berwarna putih yang berisi tulisan. Pertanyaan saya adalah apa isi tulisan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Saya putar lagi, putar. Ya. Ya, tipis sekali. Saya pikir orang atau blog ya, tetapi kategori yang muncul adalah film atau animasi. Baik, saya hapus kategori film atau animasi. Film ini merupakan film Indonesia pertama yang menayangkan adegan dua pria berciuman. Pertanyaan saya adalah, apa nama film tersebut? Dan siapakah dua orang yang berciuman tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-10 ya. Jadi ada dua pertanyaan. Apa judul film tersebut dan siapakah dua orang yang berciuman tersebut? Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11 ya. Saya putar lagi, putar. Ya. Baik. Orang atau blog? Saya hapus ya kategori orang atau blog. Baik, untuk pertanyaan yang ke-11 perhatikan gambar ini ya. Ya. Unggahan ini berhasil memecahkan rekor jumlah likes terbanyak di Instagram yang sebelumnya dipegang oleh Kylie Jenner. Pertanyaan saya adalah, apa nama akun Instagram dari unggahan tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-11 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Saya putar lagi, putar. Ya, putar. Kenapa macet-macet terus ya? Ya, baik. Gaya ya. Ya, baik, saya hapus kategori gaya. Baik, pertanyaan yang ke-12 ya. Apa nama produk sepatu yang merupakan kolaborasi antara Adidas dan Kanye West? Ya, itu pertanyaan yang ke-12 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Saya putar lagi, putar. Baik ya, kategori yang muncul adalah olahraga. Baik, saya hapus kategori olahraga ya. Pertandingan tenis terlama di dunia terjadi selama 11 jam 5 menit pada Wimbledon 2010. Antara siapa melawan siapa? Itu pertanyaan yang ke-13. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-14 ya. Antara pendidikan atau permainan. Ya, saya putar ya. Putar. Ini seperti bendera Ukraina ya kalau dilihat-lihat ya. Ya. Baik, pendidikan ya. Berarti pertanyaan yang ke-15 adalah permainan. Untuk pertanyaan yang ke-14 ya. Apa isi kalimat yang disampaikan dalam sandi Morse berikut ini? Ya, itu pertanyaan yang ke-14 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Baik, pertanyaan yang ke-15 ya. Pada permainan Outlast, terdapat adegan di mana jari dari karakter utama permainan ini, Miles Upshur, dipotong oleh seorang pria tua. Pertanyaan saya adalah, ada berapa jari yang dipotong dan jari apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-15. Lanjut ke pertanyaan bonus ya.
Apa nama buah yang apabila hurufnya disusun ulang menjadi nama buah juga? Ya, itu pertanyaan bonus untuk episode kali ini. Di pertanyaan yang pertama saya bertanya seperti ini. Kata meme pertama kali muncul dalam buku yang berjudul apa dan siapa penulis buku tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi ada dua pertanyaannya. Dan jawabannya adalah The Selfish Gene. Ya, ada dua ya. Yang pertama The Selfish Gene dan yang kedua adalah Richard Dawkins. Ya. Jadi buku The Selfish Gene ini ditulis oleh orang Inggris ya yang bernama Richard Dawkins, dan dalam buku ini terdapat istilah meme ya, yang sekarang populer di internet seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Berapa jumlah tikungan dalam sirkuit Sepang di Malaysia? Ya, itu pertanyaan yang kedua ya. Dan jawabannya adalah 15. Ya, jadi jumlah tikungan dalam sirkuit Sepang di Malaysia itu ada 15 ya. Dan sirkuit Sepang ini merupakan sirkuit yang paling berkesan bagi Marco Simoncelli ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Terdapat 4 presiden Amerika Serikat dalam Mount Rushmore National Memorial. Pertanyaan saya adalah siapakah keempat presiden tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ketiga ya. Dan jawabannya ada 4 ya, yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Ya, jadi ada 4 presiden ya di Mount Rushmore National Memorial. Ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Apa judul lagu dari kutipan lirik berikut ini? Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Ya, itu pertanyaan yang keempat ya. Dan jawabannya adalah Tenda Biru. Jadi kutipan lirik yang saya bacakan di pertanyaan yang keempat itu merupakan kutipan lirik dari lagu Tenda Biru ya, lagu yang dinyanyikan oleh Desy Ratnasari. Dan kalau kalian tonton videonya itu seperti mannequin challenge ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2019 di Indonesia muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif di sosial media yang berasal dari koalisi Indonesia Tronjol Maha Asyik. Pertanyaan saya adalah siapakah nama pasangan calon tersebut? Dan jawabannya adalah Nur Hadi Aldo. Ya, jadi mereka berdua ini merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden fiktif pada tahun 2019 kemarin ya. Dan ya saya tidak tahu apakah nanti di tahun 2024 akan ada calon presiden dan wakil presiden fiktif lainnya. Saya tidak tahu ya. Tetapi itu jawabannya Nur Hadi Aldo. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Di pertanyaan yang ke-6 saya bertanya seperti ini. Pada tahun 2016 di Cincinnati Zoo and Botanical Garden, seorang anak berusia 3 tahun terjatuh ke dalam kandang gorila. Gorila tersebut menyergap dan menyeret anak tersebut, dan akibatnya salah seorang petugas kebun binatang menembak mati gorila tersebut. Kematian gorila ini juga sempat populer di internet ya. Dan pertanyaan saya adalah siapakah nama gorila tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-6 ya. Dan jawabannya adalah Harambe. Ya, jadi nama gorila tersebut adalah Harambe ya. Rest in peace Harambe. Ya, thanks for Harambe. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya. Di pertanyaan yang ke-7 saya bertanya seperti ini. Negara manakah yang kedua huruf dari kode websitenya sama dan kedua hurufnya merupakan huruf vokal? Dan jawabannya adalah Estonia. Ya, jadi Estonia ini merupakan satu-satunya negara yang kode websitenya keduanya merupakan huruf vokal dan hurufnya sama. Ya, jadi Estonia itu kode websitenya adalah EE atau II ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Lis Hartono merupakan nama asli dari seorang pelawak Indonesia. Pertanyaan saya adalah siapakah nama panggung dari orang ini, Lis Hartono? Itu pertanyaan yang ke-8 ya. Dan jawabannya adalah Cak Lontong. Ya, jadi nama panggung dari Lis Hartono adalah Cak Lontong. Ya, salam lemper.
Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Greta Thunberg adalah seorang aktivis muda yang berasal dari Swedia. Dia sangat populer dengan membawa poster berwarna putih yang berisi tulisan. Pertanyaan saya adalah apa isi tulisan tersebut? Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Dan jawabannya adalah School Strike for Climate. Ya, saya tidak tahu apakah pengucapan saya sudah benar atau belum, tetapi itu jawabannya, School Strike for Climate. Itu tulisan pada poster yang sering dibawa oleh Greta Thunberg ya, aktivis muda dari Swedia ya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Film ini merupakan film Indonesia pertama yang menayangkan adegan dua pria berciuman. Pertanyaan saya adalah apa nama film tersebut dan siapakah dua orang yang berciuman tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-10 ya. Dan jawabannya adalah Arisan. Ya, pakai tanda seru ya, karena memang judul filmnya ada tanda serunya gitu. Arisan, tanda seru gitu ya. Dan dua aktor yang berciuman itu adalah Tora Sudiro dan Surya Saputra. Seperti itu. Ya, apakah kalian ingin melihat adegannya seperti apa? Saya tidak. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang ke-11 perhatikan gambar ini ya. Ya. Unggahan ini berhasil memecahkan rekor jumlah likes terbanyak di Instagram yang sebelumnya dipegang oleh Kylie Jenner. Pertanyaan saya adalah apa nama akun Instagram dari unggahan tersebut? Ya, itu pertanyaan yang ke-11 ya. Dan jawabannya adalah @world_record_egg. Ya, jadi unggahan yang mendapatkan jumlah likes terbanyak di Instagram ini hanya unggahan telur dalam latar belakang warna putih. Ya, hanya itu saja dan itu mendapatkan jumlah likes terbanyak di Instagram ya. Bahkan jumlah likes-nya itu melebihi jumlah penduduk di Uganda ya. Seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Apa nama produk sepatu yang merupakan kolaborasi antara Adidas dan Kanye West? Ya, itu pertanyaan yang ke-12 ya. Dan jawabannya adalah Yeezy. Jadi Yeezy ini merupakan produk sepatu hasil kolaborasi antara Adidas dan Kanye West. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Pertandingan tenis terlama di dunia terjadi selama 11 jam 5 menit pada Wimbledon 2010. Antara siapa melawan siapa? Itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah John Isner dan Nicolas Mahut. Jadi John Isner ini merupakan petenis asal Amerika Serikat, sedangkan Nicolas Mahut merupakan petenis asal Prancis. Dan keduanya bertanding pada Wimbledon tahun 2010 yang dimana itu merupakan pertandingan terlama sepanjang sejarah tenis dunia ya, dimana mereka bertanding selama 11 jam 5 menit ya sebenarnya 3 hari sih, 22 Juni sampai 24 Juni 2010 ya. Dan hasil akhirnya adalah 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 dan 70-68. Jadi yang lama justru pada set terakhir ya, 70-68. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Apa isi kalimat yang disampaikan dalam sandi Morse berikut ini? Ya, itu pertanyaan yang ke-14 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya adalah subscribe channel ini. Ya, subscribe channel ini. Ya, subscribe channel ini. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Pada permainan Outlast, terdapat adegan di mana jari dari karakter utama permainan ini, Miles Upshur, dipotong oleh seorang pria tua. Pertanyaan saya adalah ada berapa jari yang dipotong dan jari apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-15. Dan jawabannya ada dua ya, yaitu jari manis sebelah kiri dan jari telunjuk sebelah kanan. Ya memang agak random juga ya, jari manis sebelah kiri, jari telunjuk sebelah kanan. Karena kalau mau lebih rapi lagi, seharusnya yang dipotong tuh kedua jari tengah ya. Jadi
keluar-keluar itu terutamanya jadi lebih sopan ya. Atau kalau mau dibuat lebih menderita lagi dan dipotongnya lebih rapi lagi, yang dipotong tuh kedua ibu jari ya. Jadi ya paling tidak dia tidak bisa begini. Ya seperti itu. Ya lanjut ke pertanyaan bonus atau pertanyaan terakhir ya. Di pertanyaan bonus ini saya bertanya seperti ini. Apa nama buah yang apabila hurufnya disusun ulang menjadi nama buah juga? Ya itu pertanyaan bonus untuk episode kali ini. Dan jawabannya adalah lemon atau melon. Ya, jadi kalau kalian jawab lemon, saya benarkan. Kalau kalian jawab melon, saya benarkan. Atau kalau kalian jawab lemon dan melon, itu juga saya benarkan. Seperti itu. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau berpartisipasi dalam kuis Broda dalam Karantina mulai dari episode pertama sampai dengan episode yang ke-8-nya. Walaupun sejauh ini tidak ada yang berpartisipasi ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin kalian hanya menonton untuk menambah wawasan. Atau mungkin hanya kepencet saja, saya tidak tahu. Tetapi ya seperti itu. Baik, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa. Cut. Ya sudah selesai. Akhirnya selesai juga.